Salam Pramuka, salam. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Oktan Nirin. Di video kali ini aku bakalan kasih tentang sejarah Pramuka, yang dimana kali ini berbeda dari konten aku sebelumnya, yaitu tentang membahas putaran YouTube. Tetapi di sini aku akan membahas sejarah-sejarah di Pramuka. So, bagi yang penasaran, stay tune terus ya, check it. Nah, oke guys, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian like dulu video aku dan jangan lupa kalian subscribe channel aku, channel Oktan Nirin, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalau aku upload video tentang tips and trik seputaran YouTube lagi, kalian gak bakalan ketinggalan. So, kita langsung aja ngebahas sejarah seputaran Pramuka ya. Gerakan Pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya, yaitu disingkat NPO di Bandung. Di Jakarta didirikan juga, yaitu dengan singkatan JIPO pada tahun yang sama. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, yaitu disingkat juga yaitu INPO di Bandung pada tahun 1926. Luar Jawa, para pelajar sekolah agama Sumatera Barat mendirikan kepanduan El Hilal pada tahun 1928. Lalu ada pada masa Hindia Belanda, anggota Pramuka di Indonesia pada masa Hindia Belanda sedang melakukan jambore internasional di Amsterdam, Belanda pada tanggal 19 Juli 1937. Nah, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Nah, organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Nederlands, pokoknya nanti saya tulis di sini. Organisasi NPO pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri, serta kemudian berganti nama menjadi yaitu NIPV, itu disingkat ya, pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanese Pandevirs Organisasi, berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Pandevider Muhammadiyah yang pada tahun 1920 berganti nama menjadi Hizbul Watham. Nasional Pandeviris yang didirikan oleh Budi Utomo, Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdeling yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu yang lebih dikenal dengan SIAP. TIPIJ didirikan oleh Jong Islamiten Bond atau JIB, dan Indonesia Nasional Pandu atau INPO didirikan oleh pemuda Indonesia. Nah, hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antar Pandu Indonesia, merupakan federasi dari pandu kebangsaan INPO, SIAP, RATIPIJ, dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Nah, federasi ini tidak dapat bertahan lama karena niat adanya fungsi akibatnya pada tahun 1930 berdirinya Kepanduan Bangsa Indonesia KBI yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java atau Pandu Kebangsaan JJP atau PK, INPO, PPJ Java Andri, PK Pandu Kebangsaan. Nah, PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Antara tahun 1935 kemunculan gerakan kepanduan Indonesia, baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Kepanduan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia atau PI. Nah,
Ada POP, Pandu Kesultanan, PK, Sinar Pandu Kita, SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia, KRI. Sedangkan yang bernapas agama, El Hilal, Pandu Ansor, Al-Wathoni, atau Hizbul Watham, Kepanduan Islam Indonesia atau KII, Islamic Pandevis atau IPO, Tridharma atau Kristen, Kepanduan Asa Katolik Indonesia, KAKI, Kepanduan Masehi Indonesia, KMI. Nah, sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI, merencanakan All Indonesia Jambore. Rencana ini mengalami beberapa perubahan, baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia OE-MOM, disingkat PRPERKINO, dan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Masa Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk Gerakan Kepanduan dilarang berdiri, namun upaya menyelenggarakan PERKINO atau Perkino II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Karena Pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itu, bangsa Jepang tidak mengizinkan Pramuka di Indonesia. Masa Republik Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan suatu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia, berkumpul didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 Bab A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeharto menghadap Tuhan gugur sebagai martir Gerakan Kepanduan di Indonesia. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia atau PPI, Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Nah, masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota. Pergerakan kepanduan di Indonesia kemudian berakhir periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres 2 di Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 1950. Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsep baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing, dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344 K tertanggal 6 September 1991, dicabutlah pengakuan pemerintahan bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia. Jadi keputusan nomor 93 A tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir sudah. Nah, mungkin agak aneh juga jika direnungi, sebab 10 hari sesudah keputusan Menteri No. 2334 KAP itu keluar, maka wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta. Pada saat inilah, tepatnya tanggal 16 September 1951, diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia.
IPINDO sebagai suatu federasi. Pada 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPPI Indo Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10, IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional. Bertepatan di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus 1955 Jakarta. IPINDO sebagai wadah pelaksanaan kegiatan kepanduan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Nah, seminar ini diadakan di Tugu Bogor pada bulan Januari 1957. Seminar Tugu ini menghasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepanduan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan kepramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan November 1958, pemerintahan RI, dalam hal ini Departemen PP dan KAP, mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat dengan topik penasionalan kepanduan. Jika Jambore untuk putra dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu, Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri yang disebut Desa Semanggi bertepatan di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT McLean, Filipina. Nah, masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya Gerakan Pramuka. So guys, itu dia beberapa cerita sejarah dari Kepanduan Pramuka, mulai dari awal dan datangnya Kepanduan Pramuka sampai saat ini. So buat kalian anggota para pramuka, semoga selalu siap terus, semoga saling silaturahmi walaupun kita berbeda agama, ras, budaya, dan tetap bersilaturahmi. So segini aja video dari aku, dan tanamkan terus kepanduan kita dan tanamkan terus jiwa pramuka kita. So segini aja video kali ini, dan jangan lupa kalian like video ini, dan jangan lupa kalian subscribe channel aku, channel Octanirin, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalau aku upload video tentang tips and tricks putaran YouTube lagi, kalian gak bakalan ketinggalan. So guys, see you next time ya guys, bye bye.